Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan berbagai anugerah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dengan bulan ini sesungguhnya bukan pertama kali. Kita telah dipertemukan dengan bulan Ramadan sudah sepanjang dan selama usia kita. Artinya apa, para pemirsa, bahwa kita semuanya telah dipertemukan, dihadirkan di hadapan kita berkali-kali Ramadan selama usia kita, dan di setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Dan kembali hari ini, bulan ini, tahun ini, Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Tentu kita bersyukur atas anugerah Allah yang sangat besar ini. Karunia Allah kita dipertemukan dengan bulan yang agung ini. Oleh karenanya marilah kesempatan yang baik ini kita pergunakan untuk menunaikan tugas-tugas mulia yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya. Allah memberikan amanat kepada kita sebagai hamba Allah yang punya tugas untuk beribadah, menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah secara tegas sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali kita semuanya diperintah oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdi kepadanya. Wujud pengabdian kita kepada Allah tentu sangatlah beragam. Ranah ibadah kita kepada Allah tentu sangat luas. Salat, puasa, dan ibadah-ibadah mahdhah yang lain adalah di antara tugas pengabdian kita kepada Allah melalui peribadahan. Tetapi di luar itu tentu ada ibadah pengabdian kita kepada Allah melalui khidmat kita kepada umat manusia. Kita berkhidmat kepada kehidupan, kepada umat manusia, tidak lain adalah sebagai wujud dari mengikuti, melaksanakan seruan Allah untuk mengabdi, beribadah kepadanya. Oleh karenanya, momentum bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada sesama. Kita diberikan anugerah oleh Allah dengan berbagai potensi, berbagai posisi, berbagai peran-peran strategis di dalam kehidupan ini. Semua kita ada peran yang bisa dimainkan untuk mengabdi kepada sesama, mengabdi kepada kehidupan, mengabdi kepada umat manusia. Dalam posisi apapun, dalam profesi apapun, kita bisa berjuang, berkhidmat kepada umat manusia. Seorang petani dapat berkhidmat melalui profesi pertaniannya. Dia sangat berjasa menyediakan sumber-sumber bahan makanan bagi kehidupan kita. Ketika
bertani, bercocok tanam, ketika melakukan aktivitas pertaniannya, jangan lupa niatkan ini tidak lain adalah bagi wujud pengabdian kepada Allah, khidmat kepada kemanusiaan, khidmat kepada umat manusia, yang endingnya adalah khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berprofesi sebagai pedagang, yang berjualan, yang melakukan transaksi jual beli, yang melakukan upaya-upaya distribusi hasil pertanian, hasil-hasil industri, hasil-hasil kreativitas manusia melalui perdagangan, itu semua juga adalah bagian dari khidmat kita kepada umat manusia. Oleh karenanya, kita harus memaknai bahwa medan khidmat kita, medan perjuangan kita kepada umat manusia itu sangat-sangat beragam, sangat luas. Tidak ada sedikit pun kesulitan bagi kita semuanya untuk khidmat kepada Allah melalui khidmat kita kepada umat manusia. Tergantung dari niat kita, tergantung dari keinginan kita, dan tergantung apa yang kemudian bisa kita sumbangkan kepada umat manusia. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan telah hadir di tengah kehidupan kita sebagai medan khidmat kita kepada agama, kepada bangsa dan negara, dan kepada umat manusia. Kita sebagai warga NU atau siapapun yang menjadi warga dari sebuah organisasi, maka sesungguhnya jam'iyah atau organisasi itu adalah medan tempat kita berkhidmat kepada umat manusia. Oleh karenanya, bagi kita khususnya yang diberikan peran sebagai pengurus organisasi, mulai dari tingkat ranting, bahkan anak ranting, sampai kepada tingkat yang paling tinggi di pengurus besar. Mulai dari pengurus ranting sebuah lembaga atau banom, sampai kepada pimpinan pusat dari sebuah banom. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk berkhidmat kepada umat manusia. Apa konsepnya adalah tidak lain adalah kesungguhan kita untuk mengamalkan apa yang kita miliki untuk sebesar-besar kemaslahatan. Pikiran kita, karya-karya kita, tenaga kita, harta kita, kita khidmatkan untuk masyarakat melalui organisasi. Dan ini saya kira menjadi pengkhidmatan sosial yang sangat-sangat besar manfaatnya bagi kehidupan. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang khidmat kepada umat melalui organisasi, sesungguhnya yang harus kita laksanakan yang pertama adalah kesungguhan niat kita. Tata niat kita terlebih dahulu. Kita berorganisasi ini niatnya apa? Dan yang tentu kita harus miliki adalah niat pengkhidmatan, niat pengabdian melalui organisasi. Dan niat itu harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah ada nilai pengabdian kepada Allah melalui khidmat kepada organisasi. Ini yang pertama harus kita kuatkan tujuan kita, niat kita di dalam berkhidmat, agar tidak salah arah, tidak disorientasi, tidak kehilangan ruh di dalam kita berjuang, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama harus kita tata niatnya, siapapun kita.
harus punya niat baik. Yang kedua, kita harus memiliki jiwa rela berkorban. Jadi setelah kita punya tujuan, punya niat yang baik, maka kita harus merelakan diri kita untuk berjuang, berkorban, rela berkorban. Yang kita miliki, kita korbankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan niat yang kita lakukan. Tanpa pengorbanan, maka tidak ada khidmat. Karena khidmat butuh pengorbanan. Harus berkorban. Korban apa? Banyak. Ada yang bisa dikorbankan pikiran kita. Kita curahkan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Khidmat itu harus total. Totalitas di dalam berkhidmat kepada umat manusia. Kita korbankan tenaga kita. Yang seringkali tenaga kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang selalu profit berupa uang, materi. Tapi kalau kita berkhidmat kepada umat melalui organisasi, maka kita harus rela tenaga kita tidak selalu dihitung secara materi. Kemudian waktu. Nah ini satu yang penting saya kira, pemirsa sekalian. Kita kalau mau khidmat kepada masyarakat, kepada umat, waktu harus rela dikorbankan. Ada rapat, ada undangan rapat, ada undangan untuk pengisian, untuk pengarahan, untuk pembinaan, untuk pendampingan. Itu butuh pengorbanan waktu. Maka tanpa semangat berkorban, maka pengabdian tidak akan pernah terjadi. Karenanya, pemirsa sekalian, ayo kita kuatkan spirit pengorbanan untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah dengan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk rela berkorban dari aspek materi. Harta sebisa yang kita miliki, kita dedikasikan untuk masyarakat, untuk umat. Semampu yang bisa kita lakukan, sebesar yang bisa kita keluarkan. Ini suatu yang penting. Tanpa ada dukungan materi, dukungan dana, dukungan finansial, maka dalam beberapa hal, upaya pemberdayaan masyarakat, upaya untuk mensejahterakan masyarakat sulit terwujud. Karenanya harus sinergi antar berbagai pihak. Makanya yang ketiga, khidmat kita harus berkolaborasi. Jadi ada tujuan yang jelas, tujuan yang baik, niat yang baik. Yang kedua adalah spirit untuk rela berkorban, mengorbankan yang kita miliki demi meraih ridho Allah untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, di dalam kita berkhidmat kepada umat, kita harus mau dan mampu berkolaborasi, bersinergi, karena tidak ada keberhasilan di dalam berkhidmat kepada umat kecuali dengan tim, dengan bersama-sama. Di dalam organisasi ada strukturnya, ada tugas perannya. Seringkali orang berada di struktur organisasi tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Maka yang terjadi seringkali adalah orang hanya ada struktur, ada nama, tapi tidak ada peran, ada kiprah apapun. Maka ketika kita diberi amanah, maka jalankan amanah itu, jalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada kita dengan tepat dan benar, seraya berkolaborasi dengan semuanya. Tidak akan ada keberhasilan pengkhidmatan kepada umat kalau tidak dibarengi dengan kebersamaan. Ada komando, ada instruksi, ada kebijakan dari pimpinan, maka semuanya harus saling support, saling mendukung sepanjang kebijakan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ini saya kira menjadi penting. Dan yang terakhir, dalam setiap perjuangan, dalam setiap pengkhidmatan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah pada akhirnya kita harus banyak berpasrah diri,
berpasrah diri, berserah diri kepada Allah atas usaha kita. Jadi ada 4 hal penting ketika kita akan berkhidmat kepada umat dengan semangat meraih ridho Allah. Yang pertama, kuatkan niat, target tujuan yang baik. Yang kedua adalah siapkan diri kita menjadi orang yang siap berkorban demi perjuangan kepada umat. Yang ketiga, jadikan diri kita menjadi bagian dari sebuah tim kerja. Soliditas, kolaborasi, kerjasama ini menjadi sesuatu yang penting agar upaya khidmat perjuangan kita kepada umat berhasil. Dan yang terakhir, semua ikhtiar ada yang menentukan. Kita telah berusaha, maka perbanyak berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan momentum bulan puasa ini kita disadarkan untuk banyak berserah diri kepada Allah. Banyak hal yang di luar kemampuan manusia sudah direncanakan dengan sangat baik, tapi banyak hal yang tidak terwujud karena boleh jadi Allah belum menetapkan keberhasilan. Tentu semuanya dengan niat yang baik, ikhtiar yang sungguh-sungguh, insya Allah ridho Allah akan datang kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Marilah kita jadikan Ramadan ini bulan pengkhidmatan kita kepada umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang manusia yang banyak memberikan manfaat kepada sesama. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.